Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang termokimia dan termodinamika. Nama saya Latifah Zahro, NIM 64, dan teman saya Ayu Faradillah, NIM 62, Amrina Faikotul Maimanah, NIM 63, Nurul Hikmah, NIM 65, dan Roza Amelia, NIM 66. Termokimia. Adapun hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke dalam bentuk yang lain. Dan entalpi merupakan energi atau kalor yang terdapat dalam suatu materi. Yang dapat diukur hanya perubahan entalpinya. Adapun contoh kegiatan mengeluarkan energi seperti menulis dan membaca, bermain tenis lapangan, dan mencuci mobil. Dan kegiatan untuk mendapatkan energi seperti makan, minum, dan tidur. Bermain tenis lapangan merupakan contoh energi keluar dari dalam tubuh keluar tubuh. Dan makan merupakan contoh energi masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Yang dinamakan sistem merupakan, pada gambar tersebut, sistem merupakan sesuatu yang berada di dalam gelas dan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar gelas. Reaksi eksoterm, yakni energi yang keluar dari sistem menuju lingkungan, jadi energi sistemnya berkurang sehingga lingkungan menjadi panas. Adapun reaksi endoterm, yakni ketika energi dari lingkungan masuk ke dalam sistem, jadi energi sistemnya bertambah sehingga lingkungan menjadi dingin. Energi sistem berkurang atau bisa disebut reaksi eksoterm, yakni ketika entalpi reaktan lebih besar dari entalpi produk, sehingga delta H-nya menjadi negatif. Energi sistem bertambah atau biasa disebut reaksi endoterm, yakni ketika entalpi reaktan lebih kecil daripada entalpi produk sehingga delta H-nya positif. Berikut adalah contoh reaksi entalpi reaksi. Yang pertama, C plus 2H2 menjadi CH4 dengan delta H-nya negatif 74,80 kJ. Yang kedua, NaCl yang diuraikan menjadi Na plus setengah Cl2, delta H-nya positif 411 kJ. Dan yang ketiga, C plus O2 menjadi CO2 dengan delta H-nya negatif 393,52 kJ. Selanjutnya, entalpi reaksi. Entalpi reaksi terbagi menjadi 4. Yang pertama, entalpi pembentukan standar. Jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Yang kedua, entalpi penguraian standar. Jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Yang ketiga, entalpi pembakaran standar. Jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses pembakaran 1 mol senyawa atau unsur pada keadaan standar. Dan yang keempat, entalpi pelarutan standar. Jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk melarutkan 1 mol zat pada keadaan standar. Penentuan nilai perubahan entalpi terbagi menjadi 4. Yang pertama, dengan penentuan melalui eksperimen. Yang kedua, penentuan menggunakan hukum Hess. Yang ketiga, berdasarkan data pembentukan standar. Dan yang keempat, berdasarkan data energi ikatan. Yang pertama, penentuan perubahan entalpi melalui eksperimen. Penentuan perubahan entalpi ini menggunakan rumus yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T atau biasa kita sebut Q macet, dengan Q sama dengan kalor, M sama dengan massa, C sama dengan kalor jenis, dan T adalah suhu. Yang kedua, penentuan perubahan entalpi melalui hukum Hess. Hukum Hess merupakan perubahan entalpi suatu reaksi tetap sama
baik dalam satu tahap maupun beberapa tahap. Contohnya seperti pembentukan SO3 dari S plus 3/2O2 menjadi SO3 dengan delta H-nya sama dengan negatif 396 kJ. Caranya sebagai berikut. Reaksi yang pertama yaitu S plus O2 menjadi SO2 dengan delta H sama dengan negatif 297 kJ. Dan reaksi kedua, SO2 plus setengah O2 menjadi SO3 dengan delta H sama dengan negatif 99 kJ. Kemudian keduanya pada reaksi 1 dan 2 ditambahkan dengan untuk unsur atau senyawa yang memiliki kesamaan bisa dicoret dan hasilnya menjadi S plus 3/2O2 menjadi SO3 dengan delta H sama dengan negatif 396 kJ. Yang ketiga, berdasarkan data pembentukan standar. Pada dasarnya, suatu reaksi kimia terjadi dikarenakan adanya perubahan kimia dari reaktan atau zat yang bereaksi menjadi produk atau hasil reaksi. Oleh karena itu, perubahan entalpi suatu reaksi dapat juga ditentukan melalui data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF, reaktan dan produknya, yaitu dari reaktan selisih harga delta HF, reaktan dan delta HF produk. Dengan menggunakan delta HF, perubahan entalpi reaksi dihitung dari rumus delta H sama dengan sigma N delta HF atau produk dikurangi sigma M delta HF reaktan atau biasa kita sebut delta HF sama dengan H reaksi dikurangi H awal. Yang terakhir yaitu dengan energi ikatan. Energi ikatan adalah kalori yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh 1 mol molekul gas menjadi atom-atom atau gugus dalam keadaan gas. Contoh pada reaksi H2 plus Cl2 menjadi 2HCl. Pada tahap pertama yang dilakukan yakni 2H menjadi 2H itu diperlukan energi berapa dan Cl2 menjadi 2Cl2 itu diperlukan energi berapa. Untuk tahap kedua 2H ditambah 2Cl2 sehingga menjadi 2HCl dan energinya yang dibebaskan itu berapa. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Nurul Hikmah Uriyatul Fikri, NIM 65. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Latifah Az-Zahra. Pertama, energi disosiasi ikatan atau D. Energi disosiasi ikatan merupakan energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan 1 mol suatu molekul gas menjadi gugus-gugus molekul gas. Simak contoh berikut. Contoh, CH4 menjadi CH3 ditambah H. Jadi CH3 ditambah H, delta H-nya itu sama dengan plus 425 kJ per mol. Yang kedua, CH3 menjadi CH2 ditambah H, delta H-nya itu plus 480 kJ per mol. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa untuk memutuskan suatu ikatan CH dari molekul CH4 menjadi gugus CH3 dan atom gas hidrogen diperlukan energi sebesar 425 kJ per mol. Tetapi pada pemutusan CH pada gugus CH3 menjadi gugus CH2 dan sebuah atom gas hidrogen diperlukan energi yang lebih besar, yaitu 480 kJ per mol. Jadi, meskipun jenis ikatannya sama, tetapi dari gugus yang berbeda diperlukan energi yang berbeda pula.
Lalu yang kedua, energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Simak contoh berikut. CH4 menjadi CH3 ditambah H. Delta H-nya plus 425 kJ per mol. CH3 menjadi CH2 ditambah CH, delta H-nya plus 480 kJ per mol. CH2 menjadi CH2 plus H, delta H-nya 400 plus 425 kJ per mol. CH menjadi C plus H, delta H-nya 335 kJ per mol. Jika keempat reaksi tersebut dijumlahkan, akan diperlukan energi 1665 kJ per mol. Sehingga jika diambil rata-ratanya itu 1665 kJ per mol dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena itu CH-nya sampai 4. CH4, CH3, CH2, dan CH. Jadi 4. Berarti 1665 kJ per mol dibagi 4. Maka untuk setiap ikatan didapat nilai plus 416,25 kJ per mol. Jadi energi ikatan rata-rata dari ikatan CH adalah 416,25 kJ per mol. Tabel ikatan rata-rata beberapa ikatan kJ per mol -1. Energi ikatan yang dapat digunakan sebagai petunjuk kekuatan ikatan dan kestabilan suatu molekul. Molekul dengan energi ikatan besar berarti ikatan dalam molekul tersebut kuat, yang berarti stabil. Molekul dengan energi ikatan kecil berarti mudah terurai. Contoh, energi ikatan HF. HF itu 567 kJ per mol dan HI itu 299 kJ per mol. Fakta menunjukkan bahwa gas Cl lebih mudah terurai daripada gas HF. Selain dapat digunakan sebagai informasi kestabilan suatu molekul, nilai energi ikatan rata-rata atau energi disosiasi ikatan dapat digunakan untuk memperkirakan nilai perubahan entalpi suatu reaksi. Perubahan entalpi merupakan selisih dari energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan dengan energi yang terjadi dari penggabungan ikatan. Delta H itu sama dengan sigma energi ikatan Z reaksi dikurangi sigma energi ikatan Z hasil reaksi. Berarti per reaksi dikurangi hasil reaksi. Contoh soal energi ikatan. 1. Dengan menggunakan data energi ikatan rata-rata atau tabel di atas, hitunglah perubahan entalpi atau delta H reaksi berikut. CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Jawabannya, perubahan entalpinya dapat dihitung sebagai berikut. Ikatan yang putus. Ada 4 ikatan CH. CH itu ada 4 ikatan kan di sini. CH4. Ada 4 ikatan CH. Sama dengan 4 dikali 413 kJ. Sama dengan 1652 kJ. Kenapa kok bisa 413 kJ? Karena kita melihat tabel di sini, tabel ini. Tabel yang ini. Tabel ini kan. Nah, CH itu sama dengan CH, kita cari CH itu 413. CH plus 413. Nah, kembali ke tadi. 4 ikatan CH sama dengan 4 kali 413 kJ sama dengan 1652 kJ. 1 ikatan CL sama dengan 1 kali 242 kJ. 242-nya ikut tadi yang tabel tadi. Ikatan yang terbentuk
Nah, kita menuju ke ikatan yang terbentuk. Ikatan yang terbentuk itu ada CH3 atau 3 ikatan CH itu 3 kali 413 kJ per mol sama dengan 1239 kJ. Satu ikatan Cl, C, dan Cl sama dengan 1 kali 328 kJ sama dengan 328 kJ. Satu ikatan HCl sama dengan 1 kali 431 kJ sama dengan 430 kJ, 31 kJ. Delta H itu sama dengan sigma pemutusan ikatan dikurangi sigma penggabungan ikatan. Pemutusan tadi berapa? 1652 ditambah 242 kJ dikurangi penggabungan ikatan penggabungan ikatan itu 1239 ditambah 328 ditambah 431 sama dengan 1894 dikurangi 199 sama dengan minus 104 kJ. Berarti delta-nya adalah minus 104 kJ. Terima kasih. Saya Ayu Faradilah akan melanjutkan materi termodinamika. Termodinamika merupakan suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu jadi energi dan sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika ini berhubungan erat dengan fisika, energi, panas, usaha, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan usaha, sistem pembatas, dan lingkungan. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia, yaitu dalam peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, dan industri. Itu semua merupakan contoh peristiwa termodinamika yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya penyelesaian masalah dalam termodinamika yaitu 1. Formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika. Hal ini yang dikatakan sebagai mengubah bahasa dalam problem ke dalam bahasa termodinamika, lalu merumuskannya dengan memakai besaran-besaran termodinamika. 2. Evaluasi sifat dan fungsi termodinamika, berarti melakukan analisis terhadap formulasi yang sudah disusun pada langkah pertama. Tahap ini membutuhkan pemahaman pengetahuan termodinamika yang memadai agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap arah atau tujuan problema tersebut. Yang ketiga, penyelesaian problema termodinamika pada tahap ini dibutuhkan dukungan pengetahuan matematika atau kalkulus diferensial integral, jadi bisa diperoleh jawaban yang valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, langkah penyelesaian termodinamika tersebut harus berpijak pada dalil-dalil atau kaidah-kaidah yang ada di dalam termodinamika. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk mekanisme yang bisa membantu manusia dalam kegiatannya. Sistem termodinamika. Sistem termodinamika merupakan bagian-bagian dari lingkungan yang diperhitungkan. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem yang terjadi pertukaran energi, kalor, dan usaha, dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeable. Contoh dari sistem terbuka ini adalah samudra. Perjanjian yang dipakai untuk menganalisa sistem terbuka yaitu jika kalor bernilai positif itu diberikan kepada sistem dan bernilai negatif jika kalor keluar dari sistem.
Untuk usaha bernilai positif jika keluar dari sistem dan bernilai negatif jika masuk ke dalam sistem. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem ini terjadi pertukaran energi, kalor, dan usaha, tapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya. Suatu sistem bisa mengalami pertukaran kalor dan usaha atau keduanya biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya, yaitu yang pertama, pembatasan adiabatik merupakan tidak memperbolehkan adanya pertukaran kalor. 2. Pembatas rigid merupakan tidak memperbolehkan adanya pertukaran usaha. Yang ketiga, sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran kalor, zat, atau usaha dengan lingkungannya. Contohnya air yang disimpan dalam termos dan tabung gas yang terisolasi. Dalam kenyataan, sebuah sistem tidak bisa terisolasi sepenuhnya dari lingkungan karena pasti ada terjadi sedikit pencampuran walaupun cuma penerima sedikit penarikan gravitasi. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Karakteristik yang menentukan sifat dari sistem disebut dengan properti koordinat sistem atau variabel keadaan sistem, seperti tekanan atau P, temperatur atau T, volume atau V, massa M, viskositas, konduksi, panas, dan lainnya. Hukum dasar termodinamika yaitu Q lebih besar dari 0, yaitu jika bermuatan positif. Sistem menerima kalor. Dan Q lebih kecil dari 0 itu bernilai negatif jika sistem melepas kalor. Untuk W atau usaha bertanda positif jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan, dan untuk W yang bernilai negatif jika menerima usaha lingkungan. Termodinamika mempunyai hukum-hukum penduduknya. Hukum-hukum ini menerangkan bagaimana dan apa saja konsep yang harus diperhatikan, seperti peristiwa perpindahan kalor dan usaha pada proses termodinamika. Sejak perumusannya, hukum-hukum ini sudah menjadi hukum penting dalam dunia fisika yang berhubungan dengan termodinamika. Penerapan hukum-hukum ini juga digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang ilmu lingkungan, otomotif, ilmu pangan, ilmu kimia, dan lain-lain. Ada 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem dari sebuah termodinamika, yaitu yang pertama, hukum awal Zeroth Law termodinamika. Hukum awal termodinamika ini menyatakan jika dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya saling setimbang satu dengan lainnya. Kedua, hukum termodinamika pertama. Hukum pertama termodinamika terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan usaha yang dilakukan terhadap sistem.
3. Hukum termodinamika kedua. Hukum termodinamika kedua terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika. Hanya ada pernyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Celsius. Hukum termodinamika ini terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, maka semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum termodinamika ketiga juga menyatakan kalau entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut yang bernilai 0. Saya Amrina Fayakutul Meimanah akan melanjutkan materi hukum termodinamika. Hukum termodinamika 1 berbunyi, untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Delta U sama dengan Q min W, di mana U menunjukkan sifat dari sebuah sistem, sedangkan W dan Q tidak. W bertanda positif bila sistem melakukan usaha terhadap lingkungan dan negatif jika menerima usaha lingkungan. Q bertanda positif jika sistem menerima kalor dari lingkungan dan negatif jika melepas kalor pada lingkungan. Perubahan energi dari sebuah sistem hanya tergantung pada transfer panas ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem dan tidak bergantung pada proses yang terjadi. Q sama dengan delta U plus W, di mana Q adalah kalor, delta U perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Proses termodinamika. Yang pertama adalah proses isokorik. Proses isokorik merupakan proses termodinamika yang tidak mengubah nilai volume sistem. Delta V sama dengan 0. Pada proses isokorik, volume tetap. Yang kedua adalah proses isobarik. Proses isobarik merupakan proses termodinamika yang tidak mengubah nilai tekanan sistem. Delta P sama dengan 0. Pada proses isobarik, tekanan tetap. Nilai usaha bisa dihitung dengan W sama dengan P delta V. Dari rumus tersebut, apabila volume membesar terjadi pemuaian, maka usaha bernilai positif, dan kalau volume mengecil terjadi penyusutan, maka usaha bernilai negatif. Yang ketiga adalah proses isotermik. Proses isotermik merupakan proses termodinamika yang tidak mengubah nilai suhu suatu sistem. Delta T sama dengan 0, suhu tetap. W sama dengan nRT ln VF dibagi VI, di mana nilai N adalah jumlah zat yang dinyatakan dengan satuan mol, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu. Yang keempat adalah proses adiabatik. Proses adiabatik merupakan proses termodinamika yang tidak mengubah nilai kalor sistem. Q sama dengan 0, kalor tetap. Pada gas monoatomik, usaha yang dilakukan pada proses adiabatik ini bisa dinyatakan dengan W sama dengan -3/2 nR delta T. Proses adiabatik dan isotermik mempunyai diagram PV yang sama. Secara detail bisa dilihat kalau proses adiabatik mempunyai kemiringan yang lebih curam dibandingkan proses isotermik. Siklus Carnot. Mesin Carnot adalah suatu model mesin ideal yang memiliki efisiensi paling tinggi dari semua mesin yang mungkin diciptakan. Mesin Carnot bekerja pada suatu proses termodinamika yang membentuk siklus, disebut juga siklus Carnot. Pada siklus Carnot terdapat 4 proses.
yaitu pemuaian dengan cara isotermik. Pada gambar di samping bisa dilihat pemuaian dengan cara isotermik ditunjukkan oleh angka 1 sampai 2. Pemuaian dengan cara adiabatik ditunjukkan oleh angka 2 sampai 3. Pemampatan dengan cara isotermik angka 3 sampai 4. Pemampatan dengan cara adiabatik angka 4 sampai 1. Jadi membentuk siklus dari awal kembali ke awal lagi. Usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot dapat dinyatakan dengan mengaplikasikan hukum termodinamika 1. Q sama dengan delta U plus W, di mana Q adalah kalor yang diterima sistem, delta U adalah perubahan energi, dan W adalah usaha. Saya Roza Amelia Suatun Hasanah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Efisiensi mesin Carnot. Efisiensi sama dengan 1 dikurangi TR dibagi T besar T kecil dikali 100%. Efisiensi sama dengan W dibagi Q1 dikali 100%. Jadi W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Persamaan keadaan gas. Hukum Gay-Lussac tekanan tetap, yaitu V dibagi T, atau volume dibagi temperatur sama dengan konstan. Jadi V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Hukum Charles atau volume tetap, yaitu P dibagi T, atau tekanan dibagi temperatur sama dengan konstan. Jadi P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Hukum Boyle atau suhu tetap, yaitu P dikali V, atau tekanan dikali volume sama dengan konstan. Jadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. P, V, T berubah atau non-adiabatis. Jadi P1 dikali V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. Hukum termodinamika 2. Hukum 2 termodinamika dalam menyatakan aliran kalor. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum 2 termodinamika dalam pernyataan tentang mesin kalor tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Hukum 2 termodinamika dalam pernyataan entropi atau besaran termodinamika yang menyertai suatu perubahan setiap keadaan dari awal sampai akhir sistem dan menyatakan ketidakteraturan suatu sistem. Total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Hukum termodinamika 3. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau temperatur Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup
yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini menghasilkan 80% dari seluruh energi listrik yang dihasilkan di seluruh dunia. Siklus ini dinamai untuk mengenang ilmuwan Skotlandia yang bernama William John Macquorn Rankine. Siklus Rankine adalah model operasi mesin uap panas yang secara umum ditemukan di pembangkit listrik. Sumber panas yang utama untuk siklus Rankine adalah batu bara, gas alam, minyak bumi, nuklir, dan panas matahari. Dalam siklus Rankine ideal, pompa dan turbin adalah isentropik, yang berarti pompa dan turbin tidak menghasilkan entropi dan memaksimalkan output kerja. Dalam siklus Rankine yang sebenarnya, kompresi oleh pompa dan ekspansi dalam turbin tidak isentropik. Siklus Rankine kadang-kadang dikenal sebagai suatu Daur Carnot praktis. Ketika suatu turbin efisien digunakan, T-diagram akan mulai untuk menyerupai Daur Carnot. Perbedaan yang utama adalah bahwa suatu pompa digunakan untuk memberi tekanan cairan sebagai pengganti gas. Ini memerlukan sekitar 100 kali lebih sedikit energi dibanding yang memampatkan suatu gas di dalam suatu penekan atau seperti di Daur Carnot. Proses siklus Rankine. Siklus Rankine adalah suatu mesin kalori dengan uap air menggerakkan siklus. Cairan aktif yang umum adalah air. Siklus terdiri dari 4 proses. Setiap siklus mengubah keadaan fluida atau tekanan dan atau wujud. Proses yang pertama yaitu fluida dipompa dari bertekanan rendah ke tekanan tinggi dalam bentuk cair. Proses ini membutuhkan sedikit input energi. Proses yang kedua yaitu fluida cair bertekanan tinggi masuk ke boiler di mana fluida dipanaskan hingga menjadi uap pada tekanan konstan menjadi uap jenuh. Proses yang ketiga yaitu uap jenuh bergerak menuju turbin menghasilkan energi listrik. Hal ini mengurangi temperatur dan tekanan uap, dan mungkin sedikit kondensasi juga terjadi. Proses yang keempat yaitu uap basah memasuki kondenser di mana uap diembunkan dalam tekanan dan temperatur tetap hingga menjadi cairan jenuh. Sekian presentasi dari kelompok kami.